Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang regresi. Di kelompok 4 ada saya sendiri yaitu Yesika Putri Fernando 22108016, lalu ada Diana Mulhima 22108002 dan juga Hairunisa 22108023. Next. Di sini ada kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan hidayahnya kami masih diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul regresi. Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nina Saryana, Eskom, MMC, selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistika, sehingga kami memperoleh banyak ilmu, informasi, dan pengetahuan selama membuat dan menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penyusun makalah ini juga sangat berterima kasih kepada beliau karena telah memberi kami motivasi, ilmu, serta dukungan agar makalah ini dapat tercipta sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penyusunan makalah ini, penyusun mengalami beberapa hambatan, di antaranya kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak. Terima kasih. Adapun daftar isi, yaitu ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan yang ada latar belakang rumusan masalah, tujuan manfaat. Bab 2 ada pembahasan yang berisi tentang definisi regresi, tujuan dan kegunaan regresi, asumsi-asumsi regresi, jenis-jenis regresi, penerapan regresi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Excel. Bab 3 yang terakhir yaitu penutupan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Di era modern yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan data yang pesat, kemampuan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari data menjadi sangat krusial. Salah satu alat analisis statistik yang penting dan sering digunakan adalah analisis regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dengan salah satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Teknik ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, pemasaran, kesehatan, dan ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi, analisis regresi sering digunakan untuk memprediksi pendapatan, permintaan produk, atau harga saham berdasarkan berbagai faktor seperti pengeluaran iklan, tingkat suku bunga, atau data story lainnya. Di bidang kesehatan, regresi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara faktor risiko seperti kebiasaan merokok dan kejadian penyakit jantung. Sedangkan di bidang pemasaran, regresi membantu perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif dengan menganalisis data penjualan dan perilaku konsumen. Meskipun regresi merupakan alat yang kuat, banyak orang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan penerapannya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas matematika yang terlibat dan kurangnya pengetahuan praktis tentang bagaimana mengaplikasikan regresi dalam konteks nyata. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar regresi, jenis-jenis regresi, serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan alat bantu seperti Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam analisis data karena kemudahannya penggunaannya dan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis analisis statistik, termasuk regresi. Dengan menggunakan Excel, pengguna dapat dengan mudah memasukkan data, melakukan penghitungan regresi, dan menampilkan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami. Melalui makalah ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep regresi, menjelaskan berbagai jenis regresi, dan menunjukkan penerapan regresi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Excel. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh keterampilan praktis yang diperlukan untuk melakukan analisis regresi dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan regresi? Kedua, apa saja tujuan dan kegunaan regresi? Tiga, apa saja asumsi-asumsi regresi? Empat, apa saja jenis-jenis regresi? Dan lima, bagaimana penerapan regresi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Excel? Tujuan, untuk memahami konsep dasar regresi. Dua, menjelaskan tujuan dan kegunaan regresi. Tiga, menguraikan asumsi-asumsi regresi. Empat, untuk mengetahui jenis-jenis regresi. Lima, untuk menerapkan konsep regresi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Excel. Dan manfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang analisis regresi. Dua, penerapan yang lebih luas. Tiga, menjamin validitas
dan reliabilitas hasil analisis dengan memastikan bahwa asumsi-asumsi regresi terpenuhi. 4. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis data dan memberikan wawasan tentang berbagai jenis regresi yang tersedia. Dan terakhir, 5. Mempermudah prediksi dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan memberikan keterampilan praktis dalam penggunaan Excel untuk analisis statistik. Selanjutnya akan kita bahas. Bab 2 yaitu pembahasan definisi regresi. Lines 2003 menyatakan bahwa istilah regresi pertama kali ditemukan pada tahun 1886 oleh Francis Galton dalam artikelnya berjudul Family Likeness in Stature. Penelitian ini mengarah pada apa yang dikenal dengan hukum regresi universal mengenai tingginya anggota suatu masyarakat. Hukum ini menyatakan bahwa distribusi tinggi badan dalam suatu masyarakat tidak berubah secara signifikan antar generasi. Galton menjelaskan hal tersebut fakta yang diperlihatkan antara adanya kecenderungan mundurnya atau regres. Tinggi rata-rata anak dari orang tua dengan tinggi tertentu menuju tinggi rata-rata seluruh anggota masyarakat. Dan kata lain sudah menurun dibandingkan keadaan saat ini. Tapi sekarang istilah regresi telah diberikan makna yang jauh berbeda dari yang dimaksudkan oleh Galton. Secara luas, analisis regresi diartikan sebagai suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel kepada variabel lain, yaitu variabel bebas dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang pertama disebut dengan bermacam-macam istilah. Yang pertama, variabel penjelas. Yang kedua, variabel explanatory. Dan yang ketiga, variabel independen atau secara bebas. Variabel X atau karena sering kali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel terikat atau variabel Y. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk menemukan hubungan fungsional yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Lalu ada tujuan dan kegunaan regresi. Tujuan regresi memiliki beberapa tujuan utama dalam analisis data. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, memahami hubungan antar variabel. Yang kedua ada prediksi. Yang ketiga, inferensi statistik. Yang keempat, kontrol dan penyesuaian. Yang kelima, optimalisasi. Yang keenam, evaluasi dan monitoring. Lalu yang ketujuh, pengambilan keputusan. B. Kegunaan regresi. Berikut adalah beberapa kegunaan regresi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bisnis dan ekonomi. Ada prediksi penjualan. Yang kedua, analisis keuangan. Yang kedua, kesehatan dan medis, analisis risiko dan penelitian medis. Yang ketiga, sosial dan psikologi, studi perilaku, lalu penelitian sosial. Yang keempat, teknik dan ilmu alam. Yang pertama, perencanaan produksi, lalu penelitian ilmiah. Yang kelima, pemasaran. Itu segmentasi pasar dan efektivitas iklan. Yang keenam, pendidikan, analisis kinerja siswa, dan evaluasi program pendidikan. Yang terakhir, lingkungan, prediksi cuaca, dan studi lingkungan. Lalu ada asumsi-asumsi regresi. Dalam analisis regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas dan reliabilitas model regresi. Asumsi-asumsi ini penting karena pelanggaran terhadap salah satu dari mereka dapat menyebabkan estimasi parameter yang bias atau tidak efisien, serta inferensi statistik yang tidak valid. Berikut adalah penjelasan rinci tentang asumsi dasar dalam regresi. Yang pertama, ada linearitas. Asumsi linearitas menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel independen harus bersifat linear. Ini berarti perubahan dalam variabel independen menghasilkan perubahan yang proporsional dalam variabel independen. Dalam bentuk matematis,
Model regresi linear sederhana dinyatakan sebagai di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, adalah intercept, adalah konvesien regresi, dan E adalah error term. Lalu, jika hubungan antara X dan Y tidak linear, model regresi lincah sederhana tidak akan memberikan estimasi parameter yang akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa linearitas sebelum menerapkan model regresi. Ini bisa dilakukan dengan memplot data dan memeriksa apakah pola hubungan antar variabel dependen dan independen tampak linear. Yang kedua, homoskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas menyatakan bahwa varians dari error term adalah konstan untuk semua nilai variabel independen. Ini berarti bahwa penyebaran residu atau error term harus sama di seluruh rentang nilai variabel independen. Jika asumsi homoskedastisitas dilanggar, artinya terdapat heteroskedastisitas, maka varians dari error term tidak konstan. Hal ini dapat menyebabkan estimasi parameter yang tidak efisien dan hasil uji statistik yang tidak valid. Yang ketiga, tidak adanya autokorelasi. Asumsi ini menyatakan bahwa error term tidak berkorelasi satu sama lain. Autokorelasi terjadi ketika nilai error term pada suatu pengamatan berkorelasi dengan nilai error term pada pengamatan lainnya. Yang keempat, normalitas. Asumsi normalitas menyatakan bahwa error term berdistribusi normal. Asumsi ini penting untuk inferensi statistik seperti uji T dan uji F yang mengandalkan asumsi normalitas dari error term. Jika error term tidak berdistribusi normal, hasil dari uji statistik mungkin tidak valid. Normalitas error term dapat diperiksa dengan plot histogram atau uji statistik, seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Nomor 5, terakhir, tidak ada multikolinearitas atau untuk regresi berganda. Dalam regresi linear berganda ada satu tambahan asumsi penting, yaitu tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen sangat berkorelasi satu sama lain. Multikolinearitas dapat menyebabkan masalah dalam estimasi parameter regresi karena sulit untuk menentukan pengaruh independen dari setiap variabel. Ini dapat dideteksi dengan menghitung variance inflation factor atau VIF jika nilai VIF lebih besar dari 10. Ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Lanjut oleh Diana. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis regresi. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Garis lurus atau garis linear yang merupakan garis taksiran atau perkiraan untuk mewakili pola hubungan antara variabel X dengan variabel Y disebut garis regresi dan korelasi. Analisis regresi sederhana hanya terdiri atau satu X disebut variabel bebas atau explanatory dan satu Y disebut variabel terikat atau tak bebas atau respon. Kedua variabel ini merupakan variabel kuantitatif khusus untuk Y harus dengan skala, interval, atau rasio. Persamaan garis regresi linear sederhana ditentukan sebagai berikut, yaitu Y yaitu nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas, X yaitu nilai-nilai variabel bebas, A yaitu intercept atau potongan garis regresi dengan sumbu Y, B yaitu koefisien arah atau kemiringan dari garis regresi taksiran ini dapat dipergunakan untuk meramal atau prediksi tentang rentang rata-rata nilai Y pada saat nilai X diketahui. Demikian juga rentang nilai-nilai Y pada saat nilai kuadrat dari X. Persamaan regresi yang paling baik adalah regresi yang mempunyai total kuadrat selisih atau total kuadrat error yang paling umum.
Persamaan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil akan mempunyai total kuadrat error minimum ditentukan sebagai berikut, yaitu keterangannya di mana A yaitu intercept atau pintasan bila mana X sama dengan 0, yaitu X yaitu variabel bebas, Y variabel tak bebas. Eh, yang B yaitu keterangannya B itu koefisien atau slope dari garis regresi, X yaitu variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Persamaan regresi linear di atas dihitung secara terpisah. Selain dengan persamaan di atas, bisa juga koefisien B dihitung pertama kali dan hasil yang diperoleh digunakan untuk menghitung koefisien A. Persamaannya sebagai berikut, yaitu di mana A yaitu intersept atau pintasan bila mana X sama dengan 0, B yaitu koefisien arah atau slope dari garis regresi, X yaitu variabel bebas, dan Y variabel tak bebas, dan N yaitu banyaknya data. Setelah mengetahui persamaan analisis regresi sederhana, maka sekarang kami akan membuat analisa regresi sederhana dari tabel berikut, yaitu contohnya dari data tabel berikut menyajikan nilai teori dan praktik pendidikan teknologi informasi dan komunikasi kelas 6 semester 1 di SD Canisius Minggir tahun pelajaran 2018-2019, yaitu contoh dari tabelnya itu ada 20 data. Untuk menentukan persamaan regresi linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu ada data teori X dari praktek Y, itu hasil dari XY itu dari data X dikali dengan data Y. Untuk hasil dari kuadrat 2, itu hasil dari teori X pangkat 2, pangkat 2 dan hasil dari Y pangkat itu dari data praktek Y pangkat 2. Nah, ini hasil jumlah dari data berikut. Jadi persamaan regresi linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan 4,224.222 ditambah 0,534X, dan selanjutnya yaitu ada analisa regresi berganda. Analisa regresi ganda adalah pengembangan dari analisa regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat ya apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Analisis regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Model regresi berganda dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan di mana Y yaitu variabel dependen, X banyaknya X1, 2, dan seterusnya itu variabel independen, yaitu B itu intercept, titik potong sumbu Y, B itu koefisien regresi, dan E yaitu error atau residual. Yang selanjutnya yaitu penerapan regresi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Excel. Untuk dapat menggunakan perintah data analis, kita melakukan contohnya itu kita aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat workshop kosong. Uh, Klik file, klik menu option, sebuah kotak dialog Excel option ditampilkan dan klik menu add-ins. Di bagian bawah terdapat kotak mention Excel add-in dan klik icon go dan checklist analisis Talkback dan klik go. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, contohnya untuk kasus regresi sederhana yaitu data tabel berikut yang tadi seperti tadi ada 20 data. Eh, Pertama kita klik dari data, terus kita klik data analis, dan selanjutnya klik regression dan pilih OK. Selanjutnya kita input Y range-nya itu dari E E3 sampai E22, untuk input X range-nya dari D3 sampai D22, dan kita klik confidence level-nya 95%. Untuk outputnya kita di rank G3, dan selanjutnya klik OK, dan hasil dari outputnya ini sebagai berikut. Intercept-nya itu 4,22, dan untuk X variabel satunya itu 0,5134. Nah, selanjutnya itu contoh kasus regresi berganda. Misalkan contohnya kita ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah di suatu kota. Variabel dependen Y adalah harga rumah, sementara variabel independen dapat berupa luas rumah X1, jumlah kamar X2, dan usia kamar X3. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama itu mengumpulkan data.
mengumpulkan data harga rumah, luas rumah, jumlah kamar, dan usia rumah, dan memasukkan data ke Excel, dan kita jalankannya sebagai berikut. Untuk Excel menginterpretasi hasilnya, Excel akan menghasilkan output yang mencakup koefisien regresi, nilai R, dan uji signifikasi. Hasil ini digunakan untuk menilai seberapa baik model memprediksi harga rumah dan faktor mana yang paling signifikan. Dan ini contohnya itu di sini ada 5 data, harga rumah, luas rumah, jumlah kamar, dan usia rumah. Dan kita klik data untuk selanjutnya data analis, klik regression, klik OK. Selanjutnya dari input untuk input Y, Rex-nya itu B B sampai ke bawah sampai ke 7. Untuk input X-nya, input X-ray-nya itu dari C sampai E E E3 sampai E7. Untuk kita checklist labelnya, terus inputnya di rank B B9. Nah, untuk hasilnya ini seperti ini. Intercept-nya itu 330,381. Dan selanjutnya itu terakhir yaitu bab 3 penutup. Kesimpulannya itu regresi adalah alat statistik yang penting untuk menganalisis hubungan antara data variabel. Terdapat dua variabel regresi utama yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi berganda digunakan untuk lebih dari dua variabel. Penerapan regresi dalam kehidupan sehari-hari sangat luas termasuk dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial. Excel merupakan alat yang efektif untuk melakukan analisis regresi yang dengan mudah. Dan untuk sarannya itu, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam analisis regresi, disarankan untuk membaca lebih banyak literatur tentang regresi dan analisis statistik. Yang kedua itu melakukan praktik analisis regresi dengan berbagai set data. Contohnya menggunakan dataset dari sumber-sumber seperti Kaggle, UCI, Machine Learning, Repository, atau situs pemerintah yang menyediakan data publik. Yang ketiga itu dalam menghitung regresi diperlukan ketelitian agar hipotesis yang dibuat dapat terima. Nah, berikut yaitu daftar pusaka dari eh, makalah regresi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.